Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Teul Haq dengan NIM 2024 31161. Saya akan mempresentasikan platform e-learning berbasis web dari tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi yang telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, terutama dalam hal metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung di ruang kelas, kini banyak beralih ke sistem pembelajaran daring atau online. Namun, dengan perkembangan yang lumayan signifikan tersebut, masih terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang masih belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola pembelajaran daring secara efektif. Nah, permasalahan yang paling sering dialami untuk pembelajaran daring tersebut antara lain yaitu kesulitan dalam pendistribusian materi, pengumpulan tugas mahasiswa, pemantauan hasil penilaian, dan juga serta terbatasnya media interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa. Nah, dengan itu tujuan sistem. Nah, sistem ini dibuat untuk membantu lembaga-lembaga yang masih belum cukuplah untuk memiliki rancangan atau sebagai wadah untuk mereka melakukan pembelajaran daring. Nah, sistem ini dirancang untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan pengelolaan materi pembelajaran, tugas, dan nilai secara terpusat dalam satu platform. Nah, selain itu juga, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi akademik yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih terstruktur, efektif, dan mudah dipantau. Untuk ruang lingkup dan batasan, sistem ini dirancang untuk digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa, dengan fungsi utama berupa pengelola materi pembelajaran, tugas, penilaian, dan forum diskusi. Nah, ruang lingkup sistem ini dibatasi hanya pada kegiatan akademik dan tidak mencangkup pengelolaan administrasi non-akademik, serta dikembangkan berbasis web agar dapat diakses secara fleksibel melalui jaringan internet. Nah, untuk fitur utamanya, sistem ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh. Antara lain, pengelolaan akses pengguna melalui proses login dan manajemen akun, fasilitas unggah dan unduh materi pembelajaran, mekanisme pengumpulan serta penilaian tugas secara terstruktur, sarana forum diskusi untuk mendukung interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, dan juga serta penyajian laporan nilai yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk aktor pada sistem ini yaitu terdapat 3 peran utama yang kita singgung tadi, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai fungsinya. Admin yang bertugas sebagai mengelola akun dan website dan akun pengguna dan memastikan sistem pada website dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, dosen yang memiliki wewenang dalam mengatur kelas, menyusun serta mendistribusikan materi pembelajaran, dan juga memberikan dan menilai tugas. Nah, sedangkan mahasiswa yaitu memiliki peran untuk mengakses materi, mengumpulkan tugas, serta memantau hasil penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran tersebut. Nah, pada sistem ini
mengandung konsep IPO atau Input Process Output, dan di mana data yang dimasukkan melalui informasi login pengguna, materi pembelajaran, serta tugas yang dikirimkan. Seluruh data tersebut kemudian diproses melalui tahapan validasi, penyimpanan, dan penilaian secara terstruktur, sehingga dapat menghasilkan keluaran berupa materi yang dapat diakses oleh pengguna dan status pengumpulan tugas serta laporan nilai yang digunakan sebagai bahan evaluasi sebagai hasil pembelajaran. Nah, untuk metode pengembangan ya, sistem ini menerapkan metode prototyping yang diawali dengan proses analisis kebutuhan pengguna untuk memahami fungsi yang diperlukan. Nah, untuk tahap selanjutnya meliputi perancangan serta evaluasi prototipe sebagai gambaran awal sistem. Kemudian dilakukan revisi berdasarkan pengguna hingga sistem siap diimplementasikan secara menyeluruh dan dapat digunakan secara optimal. Nah, untuk pengujian dan pemeliharaan, sistem ini menggunakan metode black box untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini difokuskan kepada fitur utama seperti proses login, unggah dan unduh materi, serta penilaian tugas. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeliharaan dan pengembangan fitur secara berkelanjutan untuk menjaga kinerja sistem ini dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna-pengguna yang ada di masa mendatang. Nah, sekian untuk presentasi saya mengenai proyek tugas rekayasa perangkat lunak dengan proyek pembelajaran e-learning berbasis web. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.